Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita untuk daring. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan yang sedang menyimak video ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa pertemuan pertama kita daring ini yang Bapak sampaikan adalah materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kalian pasti bertanya-tanya, apa gunanya K3 dan apa hubungannya dengan jurusan TBSM? Jadi K3 ini sangatlah penting, khususnya ketika nanti kalian suatu saat bekerja di dunia industri, maka hal utama yang harus diterapkan dalam bekerja adalah K3. Jadi K3 ini berisi tentang bagaimana aturan tata tertib dalam bekerja, terus bagaimana kedisiplinan yang baik, supaya kita selamat dan sehat dalam bekerja. Fungsinya untuk mengurangi atau meminimalisir risiko-risiko atau hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita bekerja, misalnya kecelakaan kerja atau beberapa hal yang menghambat kita dalam bekerja agar pekerjaan kita menjadi efisien atau tepat waktu. Nah, jadi di sini ada definisi keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, jadi keselamatan kerja itu adalah suatu usaha untuk menghasilkan lingkungan kerja yang bebas dari kecelakaan dan aman bagi para pekerja. Agar lebih mudah dipahami, bahasa simpelnya, membuat lingkungan kerja yang aman, sehat, serta jauh dari risiko bahaya. Kemudian ada tujuan keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Jadi kita sebagai pekerja punya hak atas keamanan dalam bekerja agar sejahtera serta hidup dan dapat bekerja sebaik mungkin. Terus yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Nah, orang lain di sini yang dimaksud ialah orang di luar dari lingkungan kerja kita. Misalkan ada orang dari luar datang sebagai tamu atau pengunjung yang ingin melihat apa sih yang kita kerjakan. Terus bisa juga dari pengawas perusahaan dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Bukan hanya kita yang dijamin keselamatannya, tapi juga orang lain yang sedang bertamu. Kemudian yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, sumber produksi di sini adalah alat atau bahan yang kita gunakan dalam bekerja. Alat dan bahan ini harus dipelihara sebaik mungkin, digunakan sesuai fungsinya, dan juga harus dirawat sebaik-baiknya agar usia pakainya lebih lama. Kemudian syarat keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi syarat keselamatan kerja itu harus bisa mencegah dan mengurangi kecelakaan, kemudian mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Misalkan di perusahaan biasanya ada tersedia APAR atau alat pemadam api ringan. Kemudian memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Nah, biasanya di perusahaan disediakan pintu darurat atau jalur darurat. Bisa juga ada tangga darurat. Misalkan terjadi entah itu kebakaran atau bencana alam, disediakan pintu keluar darurat. Biasanya tertulis exit. Kemudian juga syarat keselamatan kerja memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja supaya mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya
risiko-risiko kecelakaan kerja. Kemudian syarat kesehatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ini pertama memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Jika kita tertib dalam bekerja, otomatis lingkungan kita juga bersih. Nah, jika lingkungan kerja kita bersih, otomatis kita juga sehat. Dan kemudian memperoleh keserasian antar tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, dan proses kerjanya. Makanya para pekerja harus saling kerjasama agar terjadinya proses yang baik dalam bekerja, terus serasi dan juga efisien dalam bekerja. Kemudian ini definisi kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Nah, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, di sini sehat secara fisik artinya tidak ada penyakit dari kita atau dalam tubuh kita. Kemudian sehat secara mental artinya pikiran kita sehat, tidak ada gangguan jiwa atau stres yang berlebihan. Kemudian sehat secara spiritual artinya sehat pemikiran kita dalam beriman dan beragama. Kemudian sehat secara sosial artinya baik atau sehat dalam berkomunikasi dengan orang lain atau orang sekitar. Kemudian tujuan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, tujuannya untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Jadi tujuan kesehatan itu melindungi kita hidup sehat supaya jauh dari penyakit yang diakibatkan oleh dari pekerjaan kita itu sendiri, karena kadang beberapa pekerjaan memang berisiko menimbulkan penyakit pada kita. Kemudian kewajiban pengelola tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pertama, kewajiban pengelola itu pengelola wajib mentaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. Jadi pengelola tempat kerja kita harus wajib dan tahu bagaimana standar kesehatan dalam pekerjaan. Kemudian pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pemilik perusahaan itu wajib bertanggung jawab ketika pegawainya ada yang terjadi insiden atau mengalami kecelakaan kerja. Bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja. Nah, upaya pencegahan di sini bisa dalam bentuk kayak K3 tadi. Nah, kemudian peningkatan adalah pengembangan bagaimana caranya semakin hari semakin baik dalam mengelola perusahaan agar para pekerjanya jauh dari risiko kecelakaan kerja. Kemudian proses pengobatan ini jika terjadi kecelakaan kerja pada para pekerjanya. Kemudian pemulihan bagi tenaga kerja. Ini pasca pengobatan, artinya setelah pengobatan, proses pemulihan. Kemudian kewajiban pengelola tempat kerja. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan kerja. Ini pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. Nah, jadi sini biasanya pengusaha wajib mendaftarkan para pekerjanya itu asuransi, biasanya BPJS. Itu salah satu tanggung jawab pemilik perusahaan
agar kesehatan para pekerjanya terjamin. Jadi kalau jaga-jaga kalau suatu saat terjadi kecelakaan kerja, maka sudah disediakan asuransi bagi mereka. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Nah, kemudian pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika misalkan risiko kerjanya tinggi dan akhirnya berimbas menjadi penyakit bagi para pekerjanya, maka pengusaha wajib menanggung biaya atas pengobatannya, namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian definisi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi keperluan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi orang yang mampu melakukan pekerjaan menghasilkan sesuatu untuk memenuhi keperluannya sendiri ataupun untuk masyarakat lain. Kemudian ada pengertian lain yaitu pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan antara pemilik perusahaan dengan para pekerjanya. Jadi upah bisa saja belum tentu dalam bentuk uang, tapi bisa saja dalam bentuk yang lain sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Kemudian hak tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, jadi setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Jadi sini kita misalkan sebagai pekerja kita punya hak untuk dilindungi atas keselamatan kita dari risiko kecelakaan kerja dan kesehatan kerja. Terus dilindungi secara moral dan kesusilaan, misalnya dalam lingkungan kerja kita mendapatkan diskriminasi dari entah itu dari pemilik perusahaan ataupun dari teman kerja. Kita punya hak di situ. Kita punya hak diperlakukan dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat. Kemudian pengertian potensi bahaya di lingkungan kerja. Jadi segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat mengakibatkan kematian. Nah, itu adalah pengertian dari potensi bahaya. Nah, segala sesuatu yang bisa menyebabkan kerugian, kerusakan, cedera, sakit, dan kecelakaan, serta bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, contohnya terjatuh dari tempat duduk, kemudian tersandung kabel listrik, terus mengangkat beban, mengangkat benda tidak sesuai dengan melebihi dari kemampuannya. Nah, makanya kalau ada benda yang berat, jangan sok-sokan lah mengangkat sendiri. Cari teman atau gunakan alat yang bisa mengangkat benda yang berat. Kemudian ini ada benda dari atas terjatuh, ini juga harus hati-hati karena sering banyak yang lalai dalam menaruh barang. Kemudian terjatuh ketika mendorong sesuatu, terjatuh dari tangga, kemudian ada juga karena kecelakaan kerja karena alat kerja itu sendiri. Dan yang terakhir, ini biasanya lingkungan kerja yang berbahaya. Biasanya ada tumpahan oli, terus entah itu pasir dan lain sebagainya yang berisiko menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian sumber potensi bahaya. Jadi sumber potensi bahaya itu ada faktor teknis, yaitu peralatan kerja yang digunakan, kemudian jenis pekerjaan yang dilakukan. Ini faktor teknis. Jadi alat-alat kerja kita itu juga berpotensi bahaya, punya potensi bahaya jika digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Biasanya kan kadang orang digunakan melampaui batas kemampuan alat itu sendiri, maka bisa berisiko terjadi kecelakaan kerja.
Kemudian faktor lingkungan, dari proses produksi, bahan baku, dan produk. Biasanya ketika proses produksi itu menghasilkan limbah. Nah, limbah ini juga berpotensi bahaya bagi kita, bagi para pekerja maupun lingkungan sekitar. Kemudian faktor manusia, yaitu secara fisik atau psikis, potensi bahaya juga. Ketika di tempat kerja, entah itu terjadi pertengkaran, artinya tidak ada kerjasama yang baik, maka akhirnya menimbulkan potensi bahaya. Nah, kemudian pengertian kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Nah, jadi simpelnya maksudnya kejadian yang tidak diduga kemudian menghambat pekerjaan dan akhirnya menimbulkan kerugian. Kemudian faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama, tindakan tidak aman dari orang itu sendiri. Biasanya tindakan yang tidak aman dari orang itu sendiri biasanya tidak mentaati aturan atau instruksi dari atasan. Terus bisa lalai, ceroboh, melamun, tidak mau bekerja sama, bisa juga kurang sabar atau terburu-buru, tidak menggunakan alat pelindung diri, kemudian melanggar peraturan K3. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja yang tidak aman. Misalkan kondisi mesin dan peralatan yang tidak aman itu, misalkan mesinnya sudah tua atau mulai rusak dan dipaksa terus bekerja, akhirnya bisa menimbulkan resiko dan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, jenis kecelakaan itu ada kecelakaan kerja ringan. Ini perlu pengobatan pada hari itu saja dan dapat mengerjakan pekerjaannya kembali atau setelah beristirahat kurang dari 2 hari. Biasanya hanya luka gores, luka-luka biasa, luka-luka yang ringan. Kemudian ada kecelakaan kerja sedang. Biasanya perlu pengobatan dan perlu istirahat lebih dari 2 hari. Biasanya entah itu tersandung atau keseleo dan lain sebagainya, dan itu biasanya perlu istirahat lebih dari 2 hari. Dan yang terakhir, kecelakaan kerja berat. Nah, ini paling berbahaya, bisa mengalami amputasi atau kegagalan fungsi tubuh. Paling bahaya, jadi hati-hati kalau sampai terjadi kecelakaan kerja yang berat. Nah, kemudian ini pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan peringatan dan pelatihan mengenai K3, terus menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan lain sebagainya. Nah, ini ada alat pelindung diri atau APD, ini yang paling penting ketika bekerja. Jadi ini sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Jadi alat pelindung diri itu untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh kita dari risiko terjadinya kecelakaan kerja. Misalkan seperti baju airpack, ini melindungi badan kita keseluruhan, kemudian sepatu supaya terlindung dari bahaya-bahaya di bagian lantai supaya jangan sampai terpleset. Kemudian ini ada sarung tangan ini biasanya ada yang dari karet, ada yang kulit, ada juga yang kain biasa, tergantung keperluan masing-masing dan tergantung pekerjaannya, apakah berisiko tinggi atau rendah. Kemudian masker ini juga sangat penting kalau kita bekerja di daerah yang lingkungan kerja yang berdebu, karena jika tidak pakai masker berisiko ke paru-paru kita. Kemudian ini pelindung telinga, ini juga penting. Nah, ini biasanya melindungi dari kebisingan. Kemudian kacamata, ini juga untuk melindungi mata kita.
Terus ada helm juga untuk melindungi bagian kepala, ini paling paling penting. Nah, ini juga ada pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Jadi ini salah satu cara yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang diderita korban saat terjadi kecelakaan. Jadi diberikan pada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum dibawa ke dokter atau tempat medis terdekat. Nah, jadi tujuannya meringankan rasa sakit korban, mencegah infeksi, kemudian mencegah cacat, dan mencegah kematian. Walaupun memang sudah takdirnya mati, tapi kita juga harus berusaha. Nah, perawatan P3K biasanya ada klasa steril, kapas putih, terus ada gunting, perban, dan sebagainya. Sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian bisa menjadi siswa yang cerdas ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.